Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berkaca dari kecelakaan maut yang menewaskan belasan orang di Kota Bekasi, pemerintah akan evaluasi keberadaan lokasi sekolah dan jam operasional truk. Khawatir harga BBM subsidi naik mulai tanggal 1 September, warga serbu SPBU di berbagai daerah. Mencoba cek fisik sepeda motor secara elektronik di Polres Cimahi. Informasi pertama, 10 korban kecelakaan truk maut di Kranji, Kota Bekasi diserahkan kepada pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Berkaca dari peristiwa ini, pemerintah Kota Bekasi akan mengevaluasi lokasi sekolah yang berada di pinggir jalan dan jam operasional truk untuk menghindari kejadian serupa. Satu persatu korban yang tewas akibat kecelakaan truk maut di Jalan Sultan Agung Kranji, Kota Bekasi diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman mereka masing-masing. Dari 11 korban yang tewas, 10 diantaranya sudah diserahkan kepada pihak keluarga, sedang 1 korban lainnya masih berada di RSUD Kota Bekasi. Umum Kota Bekasi maupun Rumah Sakit Ananda, dari 10 korban meninggal dunia, 7 yang ada di RSUD maupun 3 di Rumah Sakit Ananda sudah diserahkan oleh kita dari rumah sakit maupun dari Satlantas Polres selaku penyidik sudah menyerahkan kepada keluarga korbannya dan sudah dibawa semua, baik yang menuju 2 yang keluar kota, 1 ke Garut, 1 tadi ke Cirebon. Sementara yang 8 orang lainnya, korban lainnya itu di sekitar Kota Bekasi ya. Gitu. Sementara jumlah korban yang terluka saat ini berjumlah 23 orang. 4 orang dirawat di RSUD Kota Bekasi, sedang 19 orang dirawat di Rumah Sakit Ananda. Sementara pengemudi truk maut berinisial AS sudah diamankan di Polres Bekasi, namun belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih belum stabil. Salah satu korban kecelakaan truk maut di Kranji, Kota Bekasi atas nama Santoso Fauzi tiba di kampung halamannya di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Usai disalatkan, jenazah Santoso langsung dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumah duka. Santoso merupakan orang tua murid dari salah satu siswa di SD Negeri 2 dan 3 Kota Baru, Bekasi. Duka mendalam juga dirasakan keluarga Noval Sidki Asyakib. Noval yang masih duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 2 dan 3 Kota Baru merupakan salah satu korban kecelakaan truk maut di Bekasi. Korban meninggal dunia bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Usai dimandikan dan disalatkan, jenazah Noval lalu dimakamkan oleh pihak keluarga di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Kalibaru, Kota Bekasi. Sementara 2 korban kecelakaan truk maut di Kota Bekasi, Vidi Fabiano dan Mariati, dimakamkan di pemakaman Kapuk, Jalan Aster, Kota Baru. Vidi merupakan salah satu siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 dan 3 Kota Baru yang masih duduk di bangku kelas 2, sedang Mariati merupakan bibi dari Vidi. Menurut keluarga, Mariati setiap harinya mengantar dan menjemput Vidi ke sekolah. Pemerintah Kota Bekasi menyoroti kecelakaan truk maut yang menewaskan belasan orang di Jalan Sultan Agung Kranji. Pihaknya akan mengevaluasi lokasi keberadaan sekolah dan jam operasional truk besar yang melintas di Jalan Nasional Bekasi. Terkait dengan kejadian kecelakaan ini tentunya menjadi evaluasi buat kita bersama terkait dengan keberadaan sekolah, terkait dengan juga pola lalu lintas yang ada. Jadi sudah sejak tanggal 16 Agustus pemerintah Kota Bekasi sudah mengusulkan ya, kepada BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk pengelolaan terkait dengan rekayasa manajemen waktu ya, kendaraan-kendaraan berat yang melintas di jalan nasional. Rabu malam, puluhan orang yang merupakan keluarga korban dan warga berkumpul di lokasi kecelakaan maut truk muatan barang di Kranji, Kota Bekasi. Mereka menggelar doa bersama dan tabur bunga sebagai ungkapan duka. Mereka juga menyalakan lilin dan menaruh karangan bunga. Usai kecelakaan maut yang menewaskan belasan orang di Kranji, Kota Bekasi, Sekolah Dasar Negeri 2 dan 3 Kota Baru pada Kamis pagi terlihat sepi.
Untuk sementara waktu, pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah menambahkan, mereka akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi untuk meminta bantuan trauma healing untuk siswa. Tim Liputan melaporkan. Diduga tak kuat menanjak, satu truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup terguling menimpa 2 pengendara motor. 1 orang mengalami luka ringan. Truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup yang melintas di Jalan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor tak kuat menanjak, berakhir terbalik. Truk sampah ini diduga tak kuat menanjak, mengalami mati mesin, lalu berjalan mundur, terbalik dan menimpa 2 pengendara sepeda motor serta sebuah kios. Akibatnya 1 pengendara motor mengalami luka ringan. Telah terjadi laka lantas truk sampah yang tidak kuat menanjak di Jalan Kayu Manis, Kampung Cibadak, dipaksakan menanjak sehingga mundur, terguling, menimpa 2 kendaraan roda 2 yang dikemudikan oleh Pak Puloh dan Ibu Fitria. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa yang berat, hanya luka-luka ringan saja. Itu dialami oleh Bu Fitria dan Pak Pulohnya loncat sehingga hanya selamat hanya kendaraan roda 2 yang dua-duanya ringsek ketimpa oleh truk sampah. Truk sampah yang melintang di tengah jalan dievakuasi ke unit laka lantas Polresta Bogor Kota agar jalan kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Truk bermuatan kayu di jalur Pantura, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon juga menabrak pembatas jalan hingga terguling. Kecelakaan tunggal ini disebabkan sopir mengantuk hingga truk hilang kendali. Lalu lintas dari arah Cirebon menuju arah Jakarta sempat tersendat. Warga setempat membantu evakuasi muatan kayu yang berhamburan di tengah jalan agar kemacetan bisa terurai. Sementara sopir saat ini dibawa ke Mapolsek Mundu untuk dimintai keterangan. 2 orang pekerja di Bandung tertimbun longsor dan material batu saat mengerjakan proyek bangunan Indekos. 1 pekerja tewas dan 1 pekerja lainnya masih kritis. Pemadam kebakaran yang dibantu warga menggali dan mencari 2 pekerja proyek bangunan Indekos, Didin dan Agus, yang tertimbun tanah dan material batu di wilayah Kuta Waringin, Kabupaten Bandung. Setelah hampir 1 jam tertimbun, kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi. Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan medis. Namun sayang salah satu korban atas nama Didin meninggal dunia, sementara korban bernama Agus kini dalam kondisi kritis. Peristiwa ini bermula saat kedua korban dan rekannya hendak meratakan tebing tanah setinggi 3 meter. Namun diduga kondisi tanah labil setelah diguyur hujan hingga menyebabkan longsor. 2 warga, ya, saudari almarhum saudara Didin dengan saudara Agus, ini sedang melaksanakan pengerjaan pembangunan kos-kosan, rumah kos-kosan milik Haji Ade. Namun setelah dilaksanakan perataan, ini dilakukan secara manual oleh almarhum saudara Didin dengan saudara Agus. Pada saat melakukan perataan dengan menggunakan cangkul, dengan linggis, pada saat itu juga hujan, ada tanah yang terjatuh yang menimbun kedua orang tersebut. Tempat kejadian perkara diberikan garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Proyek bangunan Indekos untuk sementara dihentikan hingga penyelidikan selesai. Hasil penyelidikan sementara korban tewas akibat kelalaian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sesosok bayi laki-laki beserta tali ari-arinya ditemukan warga di depan teras sebuah rumah di Caringin, Kabupaten Sukabumi. Bayi beralaskan kaos kaki dan terbungkus kain ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah yang mendengar tangisan bayi pada pukul 6 pagi. Setelah dilaporkan ke polisi, bayi ini langsung dirawat di Puskesmas Caringin, ditempatkan di inkubator untuk menjaga suhu tubuhnya. Polisi akan mengusut kasus penemuan bayi dan pihak polisi saat ini masih memeriksa 5 orang saksi. Seorang nenek di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya.
Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya usai mendapat laporan dari pedagang sayur. Saat ditemukan, kondisi jenazah dalam posisi terbaring dan mengeluarkan aroma tak sedap. Korban diduga sudah meninggal dunia lebih dari 24 jam. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk divisum. Menurut keluarga, korban tinggal seorang diri dan memiliki riwayat penyakit.